Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Mahriar SKM, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung tahun 2021, Angkatan 39 Kelompok 3. Baiklah, pada podcast kali ini saya akan menjelaskan mind map yang telah saya buat, yakni mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang pertama, wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, mengenai sejarah bangsa Indonesia. Mengapa sejarah itu penting? Seperti yang pernah Bung Karno katakan, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah bangsanya sendiri. Berikut beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. 1. Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stopia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi yang bernama Budi Utomo. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia ini merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Yang ketiga, Kongres Pemuda 1 dan 2. Pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda 1. Dan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Yang keempat, itu ada BPUPKI. Pada 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kuma Kichi Harada, pemimpin pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan yang kelima, PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Selanjutnya, mengenai 4 konsensus dasar, bahwa setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Yang pertama, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau biasa disingkat dengan UUD 1945 adalah Konstitusi Republik Indonesia. 3. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang bermakna berbeda-beda namun tetap satu jua. Dan yang keempat, NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, mengenai identitas diri bangsa Indonesia. Yang pertama, bendera negara Sang Merah Putih, yaitu merupakan bendera negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika dan peradaban bangsa. Selanjutnya, ada lambang negara yaitu Garuda Pancasila, di mana lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda.
Dan yang terakhir, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Dan yang terakhir, dalam wawasan kebangsaan ini yaitu adanya wawasan Nusantara, di mana wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan, yang mewujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Baik, selanjutnya kita masuk ke bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Selanjutnya, mengenai nilai dasar bela negara dan indikator bagi ASN. Yang pertama, yaitu cinta tanah air, di mana ini bisa diwujudkan dengan menjaga nama baik negara, dan jika di tempat kerja kita, dengan menjaga nama baik tempat kerja kita dan menjaga seluruh aset yang ada di tempat kerja kita. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Ini bisa diwujudkan seperti kita ikut dalam pemilihan umum, dan jika di tempat kerja kita mau ikut pelatihan guna kemajuan tempat kerja kita dan ikut taat pada seluruh peraturan yang berlaku di tempat kerja kita. Dan yang ketiga, itu setia pada Pancasila, di mana ini bisa terlihat pada sila pertama, yaitu taat dalam beribadah, dan pada sila keempat, bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Yang keempat, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ini bisa diwujudkan dengan saling tolong-menolong jika ada keluarga, tetangga, atau teman yang sedang dalam kesusahan. Dan bagi ASN, bersedia ditempatkan dimanapun berada. Yang kelima, yaitu kemampuan awal bela negara. Ini bisa ditunjukkan dengan rajin berolahraga, guna menjaga kesehatan jasmani dan rohani kita, dan penerapan moral dan etika yang baik. Dan bagi ASN, ikut serta dalam vaksinasi. Selanjutnya, mengenai fungsi ASN. Yang pertama, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, sebagai pelayan publik. Yang ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dan yang terakhir, implementasi sebagai ASN. Yang pertama, melakukan pengabdian yang tulus untuk negara. Yang kedua, melaksanakan tugas secara profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Yang keempat, memegang teguh ideologi Pancasila. Dan yang kelima, melakukan pelayanan publik yang jujur, tanggap, cepat, dan santun. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.